Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel ilmiah yang terindeks Sinta berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Kesetaraan Gender melalui Pembelajaran Berbasis Gender Social Inclusion atau GSI pada peserta didik sekolah dasar yang disusun oleh Nazijah dan rekan-rekan pada tahun 2022 yang diterbitkan di jurnal Basic Edu. Artikel ini sangat relevan dengan isu bias gender di sekolah dasar, terutama dalam pelajaran sains, di mana anak laki-laki sering mendapat perhatian lebih dibanding anak perempuan. Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya ketimpangan perhatian guru terhadap siswa laki-laki dan perempuan. Guru cenderung lebih sering memanggil atau melibatkan anak laki-laki dalam eksperimen sains, sementara anak perempuan lebih pasif. Hal ini menimbulkan efek negatif berupa rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa dalam bidang sains. Artinya, artikel ini membahas bagaimana pembelajaran berbasis Gender Social Inclusion atau GSI dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan setara bagi semua siswa. Artikel ini ditulis oleh Najijah, Puspitarini, Asropa, dan Saputri pada tahun 2022. Kemudian, artikel ini juga diterbitkan di Jurnal Basic Edu, volume 3 nomor 1 pada tahun 2022 yang sudah terindeks Sinta 3. Fokus artikel ini adalah untuk penguatan kesetaraan gender melalui model pembelajaran berbasis GSI di sekolah dasar. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengamati perubahan sikap, perilaku, dan pemahaman siswa terhadap kesetaraan gender setelah pembelajaran diterapkan. Dalam bagian pendahuluan, penulis mengajukan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi kesetaraan gender peserta didik di SD saat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran GSI dapat meningkatkan pemahaman dan sikap setara antar siswa? Yang terakhir, yang ketiga, strategi apa yang efektif untuk menumbuhkan sikap egaliter di lingkungan sekolah dasar? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai tema teknik utama. Subjek penelitiannya adalah siswa sekolah dasar kelas 5 di beberapa sekolah yang dijadikan lokasi implementasi GSI. Guru diberikan pelatihan singkat tentang pembelajaran berbasis gender, kemudian dilakukan observasi aktivitas dan hasil belajar siswa. Kemudian data dianalisis dengan pendekatan Miles and Haberman. Kemudian reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GSI meningkatkan pemahaman dan sikap kesetaraan siswa. Siswa laki-laki dan perempuan mulai menunjukkan interaksi yang lebih setara dalam diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan sains. Guru yang berperan aktif sebagai teladan juga membentuk perilaku positif di kelas. Namun, terdapat beberapa hambatan seperti yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang konsep gender. Kemudian yang kedua, materi ajar yang belum representatif. Kemudian yang terakhir, norma sosial masyarakat yang masih membatasi peran anak perempuan. Peneliti menyarankan langkah-langkah praktis agar bias gender di sekolah dapat diatasi. Antara lain, yang pertama, memberikan pelatihan guru mengenai kesetaraan gender dan partisipasi inklusif. Kemudian yang kedua, mendesain aktivitas kelas yang menjamin semua siswa memiliki kesempatan berbicara dan berpartisipasi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan bahan ajar dan RPP yang mencerminkan peran laki-laki dan perempuan secara setara dalam bidang sains. Yang terakhir, yang keempat, melibatkan orang tua dan komunitas untuk menumbuhkan budaya kesetaraan di luar kelas. Adapun kekuatan artikel, yang pertama fokus pada solusi nyata atau pembelajaran GSI yang mudah diterapkan di sekolah dasar. Yang kedua, relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia dan dapat direplikasi di sekolah lain.
Kemudian keterbatasannya, yang pertama, sampel penelitian masih terbatas pada beberapa sekolah. Yang kedua, belum ada data kuantitatif yang mendalam tentang peningkatan hasil belajar akademik. Meski demikian, artikel ini memberi dasar kuat bagi pengembangan kurikulum dan pelatihan guru berbasis gender. Dari hasil analisis dapat direkomendasikan, yang pertama, sekolah mengadakan workshop kesetaraan gender bagi guru dan staf. Yang kedua, guru menerapkan strategi pembelajaran partisipatif yang menjamin keadilan kesempatan. Yang ketiga, pemerintah daerah mendukung penyusunan kebijakan pendidikan responsif gender. Dan yang terakhir, peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data kuantitatif untuk mengukur pengaruh GSI terhadap hasil belajar sains. Adapun kesimpulannya, yang pertama, pembelajaran berbasis gender social inclusion atau GSI efektif dalam menumbuhkan sikap kesetaraan gender di sekolah dasar melalui strategi pembelajaran yang adil dan representatif. Yang kedua, guru memiliki peran sentral sebagai teladan yang menentukan iklim kelas yang inklusif dan bebas bias gender. Yang ketiga, hambatan utama implementasi GSI terletak pada keterbatasan pengetahuan guru, materi ajar yang belum responsif, serta budaya masyarakat yang masih memegang stereotip peran gender. Yang keempat, upaya peningkatan kemampuan kesetaraan gender di sekolah dasar perlu dilakukan secara sistematis melalui pelatihan guru, perancangan kurikulum responsif gender, dan dukungan orang tua serta komunitas. Dan yang terakhir, dengan penerapan berkelanjutan, pembelajaran GSI berpotensi mengurangi kesenjangan partisipasi anak antara anak laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.